Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Ni dolo gaduh silang di Tuhani Sapudar sakti judoi Yesus matenisi asa malum dibai sude akagondok rohai dibani tuholong rohaki mida silang digogatai Kupasoho diriku tusi Dobak surga perjalananki Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus, mengingat pengorbanan Yesus, dialah roti kehidupan dunia. Kita mengingat bagaimana Yesus menghadapi cobaan di padang gurun, dan kita juga mengingat cobaan yang kita hadapi ketika mencari makanan. Kita diingatkan bahwa melalui pemeliharaan Kristus, semua kebutuhan kita dipenuhi. Kita menyalakan lilin pada minggu pertama dalam masa Prapaskah ini, mengingat pemeliharaan Kristus dan berdoa agar Kristus menguatkan kita dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, kita mulai menanam benih untuk menghasilkan buah di masa depan. Kami mengingat bagaimana Kristus mati bagi kami, agar melalui Dia kami tidak akan lapar lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, dengannya kami berjalan menuju salib. Kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 9 sampai 18. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ditinggikan untuk menyelamatkan. Nikodemus tidak mengerti ucapan Yesus. Dia adalah orang baik, mengapa dia tidak bisa masuk ke dalam surga? Dengan sabar Yesus mengingatkan rabi itu tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut di padang gurun, dan Allah mengirim ular berbisa. Setelah ratusan orang mati, orang yang masih bertahan meminta Musa agar memohon kepada Allah agar menarik ular berbisa tersebut. Herannya jawaban Allah adalah tidak. Ular-ular itu tetap ada di sana, dan mereka masih saja digigit ular berbisa itu. Tetapi Musa mendirikan tiang untuk meninggikan ular tembaga di atasnya. Bayangkan kita digigit ular. Dan apa yang harus kita lakukan adalah memandang ular tembaga di atas tiang, mempercayai janji Allah, dan kita selamat. Yesus berkata kepada Nikodemus, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Nikodemus, kita terkena racun yang mematikan dari ular yang menggigit nenek moyang kita di Taman Firdaus. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari racun dosa warisan itu. Maka Allah mengutus Anak-Nya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ketika Yesus ditinggikan di atas kayu salib, Dia membayar hukum atas dosa-dosa kita. Hanya jika kita memandang Yesus dan percaya akan janji Bapa untuk mengampuni kita karena Yesus,
maka kita selamat dari racun kematian kita. Nikodemus mempunyai pilihan jelas. Sama halnya dengan orang Israel dulu yang digigit ular. Kita juga dapat memandang dia, terang dunia di dalam iman dan hidup atau perjalanan keluar dari kegelapan dan maut. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, palingkanlah mata kami kepada salib-Mu, sehingga kami percaya dan hidup. Amin. Ilea jomai silang ni Tuhani hape halua ondoi nangodang dosaki alai sesadoi di mudar na durus disi di bani tuholong rohaki mida silang digogatai Musasohor diriku tusi Dopak surga perjalanan ki. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.